Hai, jumpa lagi bersama saya Kartini Sihombing Kasih. Oke, hari ini kita akan belajar kembali dari nomor 31 sampai 50 kita tuntaskan ya. Karena mungkin soalnya itu lagi yang dibahas seputar sila-sila. Namun kita dituntut untuk memahami soalnya. Namun sebelum kita bahas soalnya, kita ulang seputar yang kemarin dan kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sobat kasih, Bapak Ibu pejuang kasih. Ya, kita bahas nomor 31. Sebelumnya kita bahas yang kemarin ya. Nasionalisme religius, nasionalisme semangat kebangsaan, religius itu nilai ketuhanan, korupsi, tindakan memperkaya diri dan mengakibatkan kerugian negara. Fleksibel, mudah beradaptasi, kerakyatan, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Liberal itu melindungi individu. Pancasila, kedudukan masyarakat sama, kesetaraannya sama. Baik, kita lanjutkan sobat-sobat kasih, pejuang-pejuang kasih. Kita bahas nomor 31 ya. Yang ditemakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah A. Kebersamaan, B. Kerjasama, C. Musyawarah mufakat, D. Pemerataan, E. Manfaat. Yang ditemakan pada asas demokrasi dalam pembangunan demokrasi kan musyawarah mufakat. Jawabannya C. Cantik. Tak kenal ya tidak kenal begitu kan? Tak kenal ya tidak kenal. Saya kenal dan lebih paham, silakan nanti Romo Eko yang memperkenalkan diri. Silakan Romo langsung saja kami beri waktu seluas-luasnya, mungkin 30 menit pertama. Oke, sebelumnya kita buat 31 cantik. Oke, menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk suatu organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang landasan organisasi politik. Ingat saja, organisasi itu politik ormas. Organisasi. Oke, 33. Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan dan bersifat universal. Maksud dari nilai Pancasila bersifat universal. Nilai-nilai tersebut berlaku dalam seluruh rakyat. Sesungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Universal itu mendunia. Lebih dari satu negara. Miss Universe. Pernah dengar Miss Universe Bapak Ibu pastinya ya, pemilihan Miss Universe, Miss Indonesia mewakili Indonesia. Biasanya Miss Indonesia mewakili Indonesia pergi Miss Universe untuk tanding lagi, memilih siapa menjadi Miss Universe. Dari satu negara lain. Oke. Jadi mana ada universal itu? Kalau ini Pancasila berlaku untuk seluruh agama Indonesia. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan, norma internasional enggak berlaku untuk negara lain. Jawabannya B. Universal ikut negara lain. Oke. Selanjutnya, menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila. Menghargai hak hidup orang lain. Menghargai, kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa menghargai itu adalah
sesama manusia. Biasanya ya kita menghargai sama manusia, miskin kaya, PNS tidak PNS, ya kita harus saling menghargai. Itu sila, ingat saja manusia, kemanusiaan, berarti kemanusiaan adalah sila kedua. 34 itu B, bola. Demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat. Maksudnya berkedaulatan. Berdaulat. Arti berdaulat adalah mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itu arti berkedaulatan rakyat. Berkedaulatan arti negara harus mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan. Cantik. Kita bikin ya. 33 tadi bola, 34 bola juga, 35 cantik, 36. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas. Salah satu nilai dasar yang menjadi nilai dasar Pancasila. Terbuka berarti terbuka terhadap perkembangan zaman. Fleksibel mudah beradaptasi. Jadi nilai dasar Pancasila yang fleksibel itu dan terbuka itu nilai dasar Pancasilanya yang mana? Terbuka. Artinya terbuka untuk perkembangan zaman, fleksibel itu mudah beradaptasi. Dientok. Oke. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Filsafat. Pernah belajar filsafat? Menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma. Filsafat itu apa ya? Pandangan hidup disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapat tujuan yang didam-damkan. Dasar atau pedoman menjalankan negara untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan merupakan bagian perjalanan negara Indonesia. Pandangan hidup disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan tujuan yang didam-damkan. Menurut saya itu kedaulatan rakyat tadi mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau Pancasila merupakan filsafat itu menjadikan jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma berlaku di Indonesia, berlaku di masyarakat. Jati diri sebagai sumber nilai. Jati diri. Ayam. Menjadikannya jati diri bangsa sebagai sumber nilai dan norma yang berlaku. Sumber nilai dan norma itu arti dari nilai Pancasila sebagai filsafat. Filsafat sumber nilai dan norma. A 38. Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamis dan terbuka. Dinamis, berubah, tidak monoton, tidak menetap, terbuka untuk perkembangan zaman mana. Pancasila dalam penerapan kehidupan sehari-hari berjalan lurus tanpa adanya perubahan. Tidak, karena dinamis itu ada perubahan. Pancasila terbuka dengan ideologi yang lain, boleh. Pengaruh ideologi lain saling melengkapi dengan Pancasila, no. Pancasila dapat digunakan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar. Ini lebih tepat. Tidak mengubah nilai dasar. Dinamis ya bisa berubah. Ya, digunakan sesuai perkembangan zaman itu tadi terbuka. Jadi 38 tidak mengubah nilai dasar. Ya, bisa dia mengikuti perkembangan zaman namun tidak mengubah. Ibaratnya tuh kayak kita memparafrase. Kalau kita pernah belajar kalau kita pernah belajar apa namanya itu dinamis tadi kan
Dinamis terbuka. Dinamis terbuka itu dia bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, namun tidak mengubah ide dasar. Contohnya kita kalau memparafrase sebuah paragraf atau sebuah esai, ya, parafrase sebuah paragraf atau esai, kita bisa menambah informasi. Kita bisa menambah informasi dari esai ini, tetapi tidak mengubah poin atau isi dari esai itu. Itu parafrase. Kalau dia resum itu bisa lebih sedikit dari, misalnya satu esai ada 3 paragraf, sekitar 60 kalimat. Kalau dia summary bisa saja hanya di bawah 60 kalimat, hanya mungkin 20. Tapi kita mengambil inti dari situ. Kalau di parafrase, kita bisa menambah informasi. Bisa aja misalnya sebuah esai 60 kalimat, bisa lebih dari situ kalau sebuah parafrase. Cuman tidak boleh lari dari makna yang sudah disampaikan dari esai tadi sebelum diparafrasekan. Jadi kalau dinamis terbuka, dia dinamis, namanya dinamis. Lawannya statis tetap. Dinamis berubah. Terbuka itu dia bisa berubah sesuai perkembangan zaman, mengikuti up to date lah gitu kan. Oke. Itu saja 38 tadi. Dudul 39. Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tadi mengutamakan rakyat di atas kepentingan golongan. Satunya dalam kedaulatan negara, pengakuan tentang kedaulatan negara. Sekarang kedaulatan negara, kedaulatan rakyat juga mengikuti kedaulatan lain, salah satunya adalah kedaulatan negara. Pengakuannya di mana? Pengakuan bahwa kedaulatan rakyat itu mengaku kedaulatan lain tentang kedaulatan negara. Apa ya? Ya itu tadi Pancasila itu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Sunan Negara Indonesia yang berkedaulatan kepada ketuhanan Indonesia. Itulah Pancasila kan? Sila itu jawabannya. Sila bab ini lina keempat. Mengembangkan rasa cinta tanah air, sila ketiga. Ya, sila ketiga. Persatuan Indonesia. Cantik. Oke. Terus 1. Sistem kedaulatan rakyat yang digunakan oleh Indonesia. Apa sistem kedaulatan rakyat Indonesia? Undang-Undang Dasar itu pasal 1 ayat 2. Kedaulatannya pasal 1 ayat 2. Kedaulatan pasal 1 ayat 2. Kedaulatan pasal 1 ayat 2. Dalam perjalanan negara Indonesia dikenal adanya Partai Komunis Indonesia PKI ini tumbas karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kenapa tidak sesuai dengan kepribadian bangsa? Semua orang diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan. Materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama. Iya, ini PKI tidak mengakuinya Tuhan. Adanya kerjasama
Tidak, jawabannya B. Karena Partai Komunis itu tidak mengakui ya, menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan. Dia itu menyangkal itu. Jadi 42 adalah bola. Nilai dasar ideologi bersumber dari pengalaman masa lalu merupakan pengertian dimensi ideologi. Itu nilai dasar ideologi. Ideologi itu kemarin kita sudah belajar cita-cita tercapai, pengalaman sampai cita tercapai. Pengertian dimensi ideologi yaitu pengembangan monisme, fleksibilitas, realita. Cita-cita tercapai. Ya, kalau cita-cita tercapai berarti realita dong, kenyataan. Ya. Oke, ayam. Pada saat pembuatan calon dasar negara yang mengajukan usul selain Soekarno pada saat sidang PPKI, Soekarno mengenalkannya kemarin kan karena ada ahli bahasa. Selain dia siapa? Mana? Ayo. Siapa? Muhammad Hatta, Muhammad Subarjo, Muhammad Yamin. Dia temannya mengenalkan itu. Insinyur Soekarno. Prinsip nasionalisme Indonesia yang didasarkan Pancasila bersifat prinsip. Nah, sekarang prinsip lagi nih. Kemarin prinsipnya apa aja tuh? Tunggal, majemuk, terbuka, menyelaraskan, menyeimbangkan, majemuk tunggal. Tunggal tak terpisahkan, majemuk tunggal. Beraneka ragam tapi harus satu. Bola ya. Biarpun kita beraneka ragam berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, 46. Sidang BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei. 28 Mei dilantik. Wah, sama ini 28 Mei itu hari lahirnya Kabupaten Humbanga Sundutan. 28 Mei 2003. Ini 45 ya, sidang BPUPKI dilantik dan mengadakan sidang pertama yaitu 29, 30, 31 4 hari, 29 Mei sampai 1 Juni. Itu ayam. Sidang BPUPKI ingat saja 28 Mei. 28 Mei itu sidang BPUPKI dilantik. Siapa yang ulang tahun 28 Mei? Kemarin 22 Juni itu Piagam Jakarta dirumuskan. 28 Mei BPUPKI dilantik. Dan 28 Mei juga hari lahir Kabupaten Humbanga Sundutan. 2003 tahun ini nanti 28 Mei yang ke 2021 berarti yang ke-18 ya. Oke. Jadi nomor 46 ayam. 47 bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai bergotong royong. Bergotong royong berarti ada kerjasama praktis praktek cantik. Adanya pajak dan pungutan pajak itu kan keharusan, kewajiban. Adanya kedudukan yang sama, semuanya harus membayar, berarti di sana ada keadilan. Jadi jawabannya entok. Nomor 49 pemilu diselenggarakan berdasarkan pemilu itu pilkada, pilpres segala macam itu demokrasi masuk di sila keempat, kerakyatan yang menerima kebijaksanaan tentang perwakilan. Satu contoh pengamalan sila kemanusiaan dalam beradab itu adalah saling menghormati antara manusia. Makanya saling menghormati, setiap orang yang berhak
pendidikan. Kedaulatan berada di tangan rakyat, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, pungutan pajak, keadilan sosial, penghormatan terhadap pemeluk agama lain, kemanusiaan yang adil. Kalau penghormatan terhadap agama lain itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Pungutan pajak itu keadilan sosial, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat itu sila keempat. Kedaulatan berada di tangan rakyat juga sila keempat. Setiap orang yang berhak pada pendidikan itu pasal 31 ya. Setiap warga negara mendapat pendidikan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia beradab ya, beradab itu mendapat pendidikan ayam. Oke, saya udah catat di sini. Jawabannya tadi 47 apa? CEDA ya. CEDA. 45 ini 48 loh, 950. Oke, kita cek jawabannya benar apa benar. Betul apa betul? 31. Kita cek 31, saya buat di sini C. Salah satu ciri penerapan demokrasi adalah adanya musyawarah mufakat. Nah, kata kuncinya musyawarah mufakat. Ciri demokrasi musyawarah mufakat. C. Cantik. Benar. 32. Membentuk organisasi adalah salah satu contoh kontribusi masyarakat dalam bidang politik. Membentuk organisasi. Siapa yang membentuk organisasi telah berkontribusi dalam bidang politik. D. Dodol. Oke. Nilai yang terkandung dalam Pancasila universal, Miss Universe. Ikut negara lain ya. Sehingga Pancasila dapat permuatannya dahulu sebagai dasar negara, menetapkan negara yang kemudian disampingkan. Oleh karena itu Pancasila dapat terkandung di negara lain. B. Jawaban saya bola. 34. Menghargai hak hidup orang lain adalah wujud pengamalan menghargai. Menghargai itu sila kedua. Ingat saja kemanusiaan, manusia sama manusia saling menghargai ya. Bola. 34 jawaban saya bola. 35. Demokrasi Pancasila berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Ya kan? Mengutamakan kepentingan rakyat. Rakyat didahulukan daripada pribadi atau golongan. Jawabannya C. Cantik. Oke, 36. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung fleksibilitas, yaitu nilai dasar, nilai praktis, kemudian itu pasti berdasarkan nilai bangsa Indonesia sendiri. Terbuka mengandung nilai fleksibilitas. Jawabannya entok tadi. Nah, 37. Pancasila merupakan filsafat bangsa. Filsafat berarti hasil pemikiran, penilaian khusus sehingga dijadikan sumber nilai yang berlaku di masyarakat. Oke, filsafat itu berarti sumber nilai yang berlaku di masyarakat. Kalau pernah sih teman-teman belajar filsafat, kalau kayak pastor-pastor, romo-romo orang Katolik itu biasanya mereka tuh belajar filsafat. Ya, jadi filsafat itu dasar ya, dijadikan sumber nilai yang berlaku di masyarakat. Pemikiran ya, pemikiran dan penilaian khusus sehingga dijadikan sumber nilai yang berlaku. Jadi penilaian, pemikiran dijadikan sebagai nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya apa ya filsafat? Nilai, pemikiran, nilai yang berlaku di masyarakat. Pemikiran yang berlaku di masyarakat. Pemikirannya apa? Mungkin ada di ritual atau liturgi ya, filsafat. Itulah kalau filsafat itu adalah pemikiran, nilai yang berlaku di masyarakat. Terbiasa dengan hati nurani, hati nurani. Oke, itu 37 tadi ayam, 37 ayam. Oke, 38. Sifat Pancasila yang dinamis, terbuka, sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar. Betul, fleksibel, terbuka, ikut perkembangan zaman. Pengakuan kedaulatan negara Indonesia dan bangsa dan seluruh tempat darah. Kedaulatan negara itu
itu terlihat dari kata-kata negara melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. 39 entok. Melindungi segenap masa itu kedaulatan negara ya. Kedaulatan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Persatuan bangsa mengandung arti bahwa seluruh warga negara Indonesia bersatu untuk mendapatkan kehidupan yang layak sehingga kesejahteraan dapat terwujud. Persatuan bangsa mengandung arti seluruh negara bersatu. Bersatu 40 cantik. 41. Pasal 1 dijelaskan kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, pasal 1 itu kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, kita isi. 42. Pada ideologi komunisme hak pribadi perseorangan tidak diakui, lebih mengutamakan kebersamaan dan menyangkal adanya Tuhan. Mereka mengutamakan kebersamaan, hak pribadi tidak diakui dan menyangkal adanya Tuhan. Padahal kita kan negara beragama, negara Pancasila. Kita mengakui adanya 6 agama sekarang. Ada Konghucu, ya, Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. 46B. Langsung 46 sih, 42 bola ya. 43 tadi 43 dimensi realitas ideologi adalah nilai dasar yang dalam ideologi secara real bersumber dari pengalaman masa lalu. Jawabannya A. 44 Muhammad Yamin juga ya, selain Soekarno, Muhammad Yamin juga menyarankan untuk mengajukan Pancasila sebagai dasar. Oke, 44 tadi selain Soekarno juga Muhammad Yamin menyampaikan mengusulkan dasar negara itu Pancasila ya. Dengan butir-butirnya ini ketuhanan Maha Persatuan Indonesia Rasa Kemanusiaan. Sebelum ada Pancasila yang sudah disahkan itu tanggal 18 Agustus. Oke, majemuk tunggal maksudnya berbeda-beda tapi tetap satu jua, itu Bhinneka Tunggal Ika. 45B. 46 BPPKI sidang pertamanya 29 Mei sampai 1 Juni. Tapi tanggal 28 dirumuskan. Ya. Mereka rapat yang pertama sidangnya 29 sampai 1 Mei, 29 30 31 4 hari ya. Sampai 1 Juni. 46 A. 47 nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari yang menandakan apakah nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat. Nilai praktis ya. Praktis berarti kenyataan. Oke, nomor 48. Pajak yang kita bayarkan kepada negara nantinya akan dirasakan masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik ataupun pemerataan. Ya, pajak itu keadilan sosial, semua wajib membayar. 48E entok. 9 adanya pemilu sila keempat, memberikan aspirasi, memberikan suara. Dodol D. 50 setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan kemanusiaan yang adil dan beradab. 31 kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, 100 untuk Anda tapi utang. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja ya, kurang lebihnya kita ulang-ulang lagi soalnya. Ya, nanti kalau bila perlu nanti saya ketikkan soalnya ini ya, biar bisa kita lihat di soal, bisa buka-buka soalnya dan memilih kembali jawabannya. Oke, Bapak Ibu, teman-temanku, sobat-sobat kasih, pejuang-pejuang kasih. Hanya dengan kasihlah kita bisa mengampuni, hanya dengan kasih segala tembok-tembok kesombongan dilunturkan. Hanya dengan kasihlah tembok-tembok penghalang untuk mencapai kerukunan, keharmonisan akan bisa dicapai. Jadi nama saya ini saya buat dari situ, kasih. Sebenarnya kebenaran dari Kartini Siombing, tapi sebenarnya adalah kasih itu adalah love.
ya. Oke Bapak Ibu, semoga kita bisa berbuat kasih pada orang yang membenci kita, menolak kita ataupun memfitnah kita. Semoga hari demi hari apa yang kita pelajari bisa berguna untuk hidup kita, bisa berguna buat orang lain, dan terlebih kemuliaan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya kayak mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, saudara-saudari, sobat-sobat kasih yang mau melamar. Semoga usahanya tidak sia-sia, dan doa-doanya juga semoga apa yang diimpikan bisa tercapai. Ya, mungkin itu saja. Mohon diulang kembali soal-soalnya supaya tidak kelupaan, dan nanti pada saat ujian mana tahu ada soalnya yang pas persis seperti soal ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa terbantu. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya sekali lagi kayak mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye.